Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel yang berisi tentang berbagai tutorial ilmu dan pengetahuan. Channel ini bukanlah channel pendidikan, tapi insya Allah channel ini diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Channel ini berisi video berseri yang dikemas secara sederhana agar teman-teman lebih cepat mengerti dan mudah untuk mempraktekkannya. Misalnya, balance yang ingin teman-teman gunakan adalah balance yang ini, bertanda ini. Nah, tinggal klik, maka dia akan terbentuk seperti ini. Setelah dibuat balance-nya, maka teman-teman perlu untuk menyesuaikan lagi sama seperti data pada nomor, lampiran, dan hal. Maka di sini juga terdapat tanda titik 2 atau titik berganda yang harus disejajarkan. Ingat, jangan menggunakan tombol spasi atau tombol tabulasi tanpa memberikan batas. Nah, caranya kita blok, kemudian berikan batas dari tabulasinya. Kalau di sini berarti memotong kata tanggal, jadi kita harus menggesernya ke sebelah kanan. Di sini kira-kira. Setelah terpasang tabulasinya, maka kita tinggal mengklik tombol tabulasi. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin menggunakan numbering. Jadi saya akan memberikan angka nomor-nomor 1 dan 2. Maka perlu kita blok. Kita blok terlebih dahulu, kemudian pilih tombol ini, numberingnya, kita pilih mana jenis numbering yang kita inginkan. Saya ingin kita gunakan saja yang standar 1, 2, dan 3. Nah, seperti ini. Kemudian untuk salam penutup dan siapa yang mengundang. Biasanya pada format surat resmi, salam penutup dan siapa yang mengundang itu sejajar dengan kata kepada yang terhormat, dewan direksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuatnya menjadi rata, teman-teman perlu untuk blok, kemudian geser seperti tadi, yang bagian ketiganya yang segi 4, left indentnya teman-teman klik dan tahan, kemudian teman-teman geser ke sebelah kanan seperti ini sampai sejajar dengan kepada yang terhormat. Nah, ini tinggal teman-teman berikan jarak. Nah, bentuk surat resminya sudah jadi seperti ini. Nah, langkah terakhir adalah teman-teman memberikan logo pada kop surat ini. Nah, untuk membuatnya teman-teman perlu mengklik menu insert, kemudian pilih tombol picture, dan teman-teman pilih di mana lokasi dari teman-teman menyimpan data atau gambar atau objek tersebut. Misalnya saya coba gunakan logo dari Kelas Sederhana. Kita klik satu kali, kemudian kita tekan enter atau klik tombol insert. Maka logonya akan tampil seperti ini. Nah, gambar atau objek atau logo tersebut masih menggunakan format standarnya, belum terformat. Maka kita harus melakukan format lagi. Terhadap gambar atau objek tersebut. Caranya adalah klik menu format. Menu format ini otomatis muncul ketika objek tersebut teman-teman klik. Kita lihat ketika kita klik di area kerja yang lain, maka menu format itu tidak akan muncul. Ketika kita mengklik objek atau gambar, maka secara otomatis menu format itu akan muncul dengan sendirinya. Kita tinggal klik menu formatnya, kemudian kita pilih wrap text yang ini teman-teman. Yang ini kita klik, tahan, kita klik, kemudian pilih behind text. Artinya gambar tersebut berada di bawah dari teks, sehingga dia tidak akan menutupi teks sekalipun gambarnya besar. Nah, kita klik behind text seperti ini. Kemudian kita tinggal mengubah ukurannya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan dengan mengarahkan mouse kita jadi seperti ini ya. Jadi untuk mengubahnya kita ubah di sini.
Yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk mengubah ukurannya, jangan teman-teman mengubah ukuran dari sebuah objek atau gambar pada poin atau titik yang ada di tengah seperti ini, atau bagian ini. Jadi jangan mengubah ukuran gambar pada poin-poin di bagian tengah, karena gambar tersebut akan berubah tidak sesuai dengan skala yang sebenarnya. Maksudnya, ketika teman-teman mengubah ukuran gambar, apalagi logo, gambar-gambar resmi ya, logo misalnya, teman-teman menggunakan poin yang ada di sebelah kanan misalnya, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini sudah bukan logo dari kelas sederhana lagi, karena dia sudah tidak bulat sempurna. Sebaliknya, jika kita ingin menyesuaikan, kita coba tarik lagi poin yang ada di sini untuk ke bawahnya. Ini sudah tidak bulat sempurna. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengubah ukurannya tanpa mengubah skalanya? Nah, jadi teman-teman gunakanlah poin yang ada di sudut kiri atas, sudut kanan bawah, atau sudut kiri bawah. Kita perbesar menggunakan poin atau titik yang ada di sudut kanan bawah. Klik tahan dan kita tarik. Nah, ini masih logo dari kelas sederhana karena bulatnya bulat sempurna, hanya ukurannya yang besar. Kalau kita kecilkan, kita coba gunakan poin yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini juga masih logo dari kelas sederhana karena ukurannya kecil tetapi skalanya benar. Nah, seperti ini. Dibandingkan dengan yang tadi, kalau kita mengecilkannya seperti ini. Nah, kita tidak tahu ini masih bulat sempurna atau tidak. Jadi kita harus mengubah ukurannya menggunakan poin-poin yang ada di sebelah kanan. Jadi kita harus mengubah ukurannya menggunakan poin-poin yang ada di sudut-sudut, baik itu sudut kiri atas, sudut kanan bawah, atau sudut kiri bawah. Untuk format surat resminya sudah jadi teman-teman. Nah, langkah terakhir yang harus teman-teman perhatikan adalah mengatur margin atas dari format surat resmi tersebut. Kalau margin kirinya saya pikir sudah cukup seperti ini, tinggal margin bagian atasnya. Biasanya kop surat itu merapat ke pinggiran kertas, maka teman-teman hanya perlu mengubahnya di sini. Jadi arahkan mouse teman-teman ke sebelah kiri, di mister sebelah kiri, di batas antara area yang gray, yang abu-abu, dengan area yang putih. Jadi arahkan ke sini mouse-nya sampai berubah jadi seperti ini. Teman-teman klik tahan, kemudian geser ke atas. Nah, seperti inilah contoh dari salah satu bentuk surat resmi. Di sini kelihatan kita belum mengubah posisi dari tanggal surat. Jadi kita bisa mengubahnya. Kita meletakkannya dengan rata kiri di bagian sini. Jadi kita tambahkan left tabulasi. Selanjutnya kita tinggal menekan tombol tabulasi. Nah, kita perlu menambahkan nama kota di mana surat tersebut dibuat. Seperti ini misalnya. Kami menyarankan pada teman-teman, jika ingin membuat kop surat, maka teman-teman membuatnya tidak pada dokumen seperti ini, tapi dibuatkan format khusus untuk kop surat, agar setiap kali teman-teman membuat surat, bentuk dari kop suratnya, baik itu logo, ukuran huruf, dia tidak akan berubah. Nah, untuk membuatnya, maka teman-teman harus memindahkannya pada kolom header. Nah, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman blok kop suratnya, kemudian klik menu copy, kemudian klik menu insert, kemudian pilih menu header, kemudian pilih yang bagian atas seperti ini. Kemudian kita ke menu home terlebih dahulu, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, maka teman-teman silahkan klik ganda di luar. Nah, seperti ini bentuknya. Maka kop surat yang ada di bagian sini
yang gambarnya terang. Kalau ini agak pudar, gambarnya agak kabur. Ini bagian yang terang. Ini teman-teman hapus, dihapus saja. Maka kop surat yang ada di sini yang tersisa, inilah bentuk kop surat yang tidak akan berubah. Jadi ketika teman-teman selesai dengan satu format surat dan ingin membuat bentuk surat yang lain, maka teman-teman hanya perlu tekan enter ke bawah, dan pada dokumen yang kedua, kop suratnya atau kepala dari suratnya sudah akan ada secara otomatis. Teman-teman tinggal mengetikkan bentuk surat yang kedua. Seperti itu. Nah, di sini terlihat jarak antara garis dengan data dari surat yang kita buat. Nah, untuk membuat jarak itu tidak terlalu jauh, maka teman-teman klik ganda di area header ini atau kop surat ini, atau double klik. Nah, kemudian kita klik, kita coba tes. Ternyata di sini terdapat dua baris yang aktif. Ini bisa dihapus. Caranya adalah teman-teman letakkan kursor teman-teman di baris akhir yang aktif ini. Kemudian teman-teman tekan tombol backspace di keyboard teman-teman, backspace satu kali, maka dia akan naik ke atas batasnya. Jika jarak ini masih ingin teman-teman pangkas lagi atau hilangkan lagi, maka tekan backspace sekali lagi. Nah, ini batasnya sudah berada pada garis, tepat pada garis tersebut. Nah, jika sudah selesai, maka teman-teman klik ganda di luar area dari kop surat ini, atau bisa dengan menekan tombol X yang ada di sini. Close header and footer. Jadi teman-teman klik tombol ini, X-nya, atau klik ganda di sini, double klik. Nah, seperti itu. Nah, inilah bentuk surat resmi yang sudah kita buat. Setelah kop surat itu berada pada kolom header, maka ketika teman-teman coba untuk membuat surat yang berikutnya, teman-teman hanya perlu menekan tombol enter sampai ke halaman berikutnya, maka kop suratnya akan ada secara otomatis. Nah, seperti itulah cara membuat format surat resmi lengkap dengan cara membuat kop suratnya secara otomatis di setiap lembar kerja. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.